Ketenangan yang tak pernah ditemukan. Sebuah perjalanan batin menuju keheningan yang sesungguhnya. Halo, kamu sedang mendengarkan Mindset Jangka Panjang. Tempat di mana suara akan menjadi cermin jiwamu. Di mana kata-kata tak hanya didengar, tapi dirasakan. Di sini, kamu tidak sekadar mendengarkan narasi, kamu akan menelusuri perjalanan batin yang jarang disentuh manusia. Perjalanan menuju luka yang sering kamu sembunyikan. Dan diam yang sering kamu takuti. Bersiaplah. Karena perjalanan kali ini, bukan tentang dunia luar. Melainkan dunia dalam dirimu yang selama ini kamu hindari. Tenangkan hati. Lepaskan semua distraksi. Dan izinkan suara ini menuntunmu menuju ketenangan yang tak pernah kamu temukan. Pernahkah kamu merasa diam, tapi tidak benar-benar tenang? Kamu duduk. Kamu menarik napas. Kamu mencoba memejamkan mata. Tapi pikiranmu berteriak diam-diam. Tentang hal-hal yang belum selesai. Tentang seseorang yang tak kembali. Tentang dirimu sendiri, yang entah sejak kapan mulai hilang arah. Kita semua sedang mencarinya. Ketenangan. Itu yang katanya, hanya bisa ditemukan jika kita cukup ikhlas, cukup sabar, cukup pasrah. Tapi bagaimana jika semua itu tidak cukup? Bagaimana jika kamu sudah mencoba semuanya, tapi dadamu tetap sesak saat malam datang? Dan harapanmu selalu retas saat pagi menyapa? Kamu tidak sendirian. Bukan hanya kamu yang belum menemukannya. Bukan hanya kamu yang pura-pura kuat, padahal sudah lelah jauh di dalam. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi kita tidak tahu cara menyerah yang baik. Dan justru di titik itulah, narasi ini dimulai. Sebuah pencarian. Bukan tentang cara menjadi bahagia. Tapi tentang berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Dulu, kita berpikir ketenangan datang dari memiliki segalanya. Pekerjaan yang stabil. Orang yang mencintai kita. Tubuh yang sehat. Uang yang cukup. Tapi kenapa? Justru banyak orang yang punya semuanya. Masih berkata, aku merasa kosong. Karena ketenangan bukan soal memiliki. Ia adalah rasa diterima. Diterima oleh orang lain? Mungkin. Tapi yang paling sulit adalah diterima oleh diri sendiri. Menerima diri sendiri bukan hal yang mudah. Banyak orang berkata, cintailah dirimu. Tapi mereka tidak pernah memberitahumu bagaimana caranya mencintai luka yang kamu benci. Luka-luka kecil itu yang kamu abaikan selama ini. Yang kamu tutupi dengan candaan. Yang kamu bisu dengan sibuk bekerja. Itu bukan hilang. Itu hanya diam. Dan diam bukan berarti selesai. Kadang, ketenangan tidak datang karena kamu tidak pernah mau duduk bersama lukamu sendiri. Bukan melawannya. Tapi menatapnya, perlahan. Membiarkannya berkata, aku bagian dari dirimu. Kita ingin sembuh, tapi takut merasa sakit. Kita ingin damai, tapi takut masuk ke dalam ruang yang paling gelap di hati kita sendiri. Padahal, justru di situ letaknya. Damai bukan datang dari cahaya luar. Damai adalah cahaya kecil, yang masih bertahan menyala meski dunia di sekitarnya padam. Pernahkah kamu menangis, tapi tidak tahu kenapa? Pernahkah kamu diam, tapi di dalam dadamu, ada suara yang menjerit? Itulah tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum kamu peluk. Tidak semua ketenangan datang dengan meditasi, atau afirmasi, atau terapi. Kadang, ketenangan datang ketika kamu berkata pelan pada dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Aku di sini. Aku tidak akan kabur lagi. Dan kamu akan mulai mendengar suara yang pelan, yang selama ini kamu abaikan. Suara dari dalam dirimu. Ia tidak keras, tidak memaksa, tidak membentak, tapi ia jujur. Dan kejujuran itulah yang selama ini kamu rindukan. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk tenang. Kamu tidak perlu jadi kuat untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Mungkin, untuk pertama kalinya, kamu harus berkata, aku lelah pura-pura baik-baik saja. Dan saat kamu berkata jujur, dunia di dalammu akan mulai tenang.
Malam seringkali jadi cermin yang jujur. Karena hanya di malam, semua topeng kita jatuh. Ketika tak ada lagi yang harus kamu buktikan. Tak ada lagi yang harus kamu layani. Dan dunia mulai diam. Disitulah kamu mulai benar-benar merasa. Dan seringkali, itu tidak menyenangkan. Karena perasaan yang datang di malam hari bukanlah perasaan yang bisa kamu tolak. Itu adalah perasaan yang sudah menunggu terlalu lama untuk didengar. Tenang bukan berarti tidak menangis. Tenang bukan berarti tidak takut. Tenang adalah ketika kamu tetap duduk di sana. Meski semuanya terasa berantakan. Dan kamu tidak lagi lari. Pernahkah kamu merasa damai saat kamu menyerah? Bukan menyerah dalam arti kalah. Tapi menyerah dalam arti menerima bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya. Ada ketenangan yang hanya muncul saat kamu berhenti mengejar ketenangan itu sendiri. Kamu lelah bukan karena bebanmu terlalu berat. Kamu lelah karena kamu terus berpura-pura tidak lelah. Dan siapa yang pernah mengajarkan kita cara istirahat? Siapa yang mengajarkan kita cara bilang, "Aku tidak kuat hari ini"? Kita dibesarkan untuk terus bergerak. Terus kuat, terus semangat, terus produktif. Tapi tidak diajarkan cara berhenti dan duduk bersama diri sendiri. Sambil berkata, "Aku gagal. Tapi aku masih bernapas. Dan itu cukup untuk hari ini." Ketenangan bukan hadiah yang datang setelah perjuangan. Ketenangan adalah teman yang setia menunggu. Tapi hanya muncul jika kamu tidak lagi bersembunyi dari hatimu sendiri. Ada seseorang yang dulu mencari ketenangan dengan cara paling keras. Ia berpindah-pindah kota, mencoba pekerjaan baru, menjalani hubungan demi hubungan, dan mengganti tempat tidur berkali-kali. Karena katanya, "Aku belum menemukan tempat yang membuatku tenang." Tapi, setelah sekian lama, ia sadar, yang ia cari bukan tempat baru. Yang ia cari, adalah dirinya sendiri yang sudah lama hilang. Dan ia duduk di satu malam yang biasa. Tidak ada lilin. Tidak ada musik. Tidak ada pelukan siapapun. Hanya dirinya. Dan napasnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena kesepian. Ia menangis karena akhirnya, ia pulang ke dirinya sendiri. Ada satu bagian dalam diri kita yang sering kita sebut sebagai bayangan. Itu bukan bagian yang jahat, tapi bagian yang tidak kita beri tempat. Luka yang tidak pernah kita rawat. Ketakutan yang tidak pernah kita peluk. Dan keinginan yang selalu kita kubur karena takut dinilai. Bayangan itu muncul saat kamu sendiri. Saat semua suara luar berhenti. Dan kamu tak bisa mengalihkan diri kemana-mana lagi. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menghilangkan bayangan itu, tapi beranikah kamu duduk bersamanya? Karena bayangan itu bukan musuh. Ia adalah bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan, tapi tak pernah meninggalkanmu. Kamu tidak akan pernah tenang kalau kamu terus membenci bagian dari dirimu sendiri. Ketenangan sejati tidak datang ketika kamu membuang bayanganmu, tapi ketika kamu berkata, "Aku melihatmu. Aku tidak akan lari lagi." Dan saat itu terjadi, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Rasa diterima oleh dirimu sendiri. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena dunia membaik, tapi karena kamu berhenti memusuhi bagian terdalam dalam dirimu. Penerimaan adalah bentuk cinta paling sunyi, tapi juga yang paling dalam. Pernahkah kamu melihat seseorang tertawa, tapi matanya tidak ikut tertawa? Itulah jiwa yang belum pulang. Jiwa yang masih terombang-ambing antara pencitraan dan kesedihan. Antara kekuatan pura-pura dan kelemahan yang ditolak. Dan mereka yang tampak paling kuat, seringkali adalah mereka yang paling hancur dalam diam. Karena dunia tidak memberi ruang bagi mereka untuk rapuh. Tapi di sini, dalam keheningan narasi ini, aku ingin kamu tahu. Kamu boleh lelah. Kamu boleh rapuh. Kamu boleh berhenti sejenak.
Ketenangan bukan sesuatu yang kamu raih dengan berjuang keras. Ketenangan adalah sesuatu yang muncul ketika kamu tidak lagi merasa harus menjadi orang lain. Diam itu menyembuhkan. Tapi hanya jika kamu berani tinggal di dalamnya. Kebanyakan orang takut diam. Karena dalam diam, tidak ada pelarian. Tidak ada notifikasi. Tidak ada tawa palsu. Tidak ada kebisingan untuk menyamarkan batin yang retak. Tapi justru disitulah penyembuhan dimulai. Kamu akan mendengar dirimu sendiri. Nafasmu. Detak jantungmu. Suara kecil dari dalam yang berkata, "Aku ingin pulang." Pulang bukan tentang rumah. Pulang adalah tentang rasa. Ketika kamu berada dalam tubuhmu sendiri, dan kamu tidak ingin lari kemanapun. Berhenti. Duduk. Tutup matamu. Dan tanyakan perlahan. Kalau aku tak lagi berlari, apa yang akan aku temukan di dalam diriku? Jawabannya bisa menakutkan. Tapi di balik takut itu, ada cahaya kecil yang selama ini menunggu. Mungkin kamu akan bertemu rasa bersalah. Mungkin kamu akan bertemu masa lalu. Atau mungkin, kamu akan bertemu dengan dirimu yang kecil. Yang dulu hanya ingin didengar dan dicintai. Tapi tak pernah diberi waktu. Tenangkan dirimu. Beri ruang pada dirimu yang lama. Peluklah ia. Katakan padanya, "Aku tidak akan tinggal diam lagi. Mulai sekarang, aku akan jadi rumah bagimu." Itulah ketenangan sejati. Bukan yang datang dari luar, tapi yang tumbuh perlahan. Dari luka yang diakui, bukan disangkal. Dari rasa sakit yang dirawat, bukan dihindari. Dari diri sendiri, yang akhirnya tidak lagi dikhianati. Dan saat kamu mulai menerima dirimu, kamu tidak lagi butuh pengakuan dari dunia. Tenang bukan berarti semuanya baik-baik saja. Tenang adalah saat kamu tahu, kamu akan baik-baik saja. Meski semuanya belum tentu selesai. Kadang, yang menghalangi ketenangan bukan rasa sakit, tapi penolakan kita untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Bukan berarti kalah. Tapi berarti, kamu memilih untuk tidak lagi terluka oleh hal yang sudah berlalu. Berapa banyak hal yang kamu genggam erat, padahal ia sudah tiada? Berapa banyak luka yang kamu simpan, karena kamu pikir itu bagian dari identitasmu? Padahal, kamu tidak harus terus jadi korban. Kadang, kamu harus berhenti mengulang cerita lama. Bukan karena itu tidak penting, tapi karena kamu layak mendapatkan ruang untuk cerita baru. Kamu tidak bisa tenang jika setiap kali kamu duduk, yang datang adalah bayangan masa lalu yang belum kamu maafkan. Bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Kita terlalu sering menyalahkan diri. Aku bodoh. Aku lemah. Aku harusnya tahu lebih baik. Tapi bagaimana jika kamu hanya manusia? Bagaimana jika kamu tidak datang ke bumi ini untuk jadi sempurna, tapi untuk belajar mencintai bagianmu yang paling rusak? Ketenangan datang ketika kamu bisa bilang, "Aku tidak bisa mengubah yang lalu, tapi aku bisa merawat yang tersisa sekarang." Dan yang tersisa itu adalah kamu. Ya, kamu yang sekarang. Yang sudah melalui semuanya. Yang masih bernapas. Yang masih berdiri. Yang tetap bertahan, meski sempat ingin hilang. Kamu sudah sejauh ini. Dan kamu masih di sini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Untuk mulai tenang, dengan tidak lagi ingin mengubah masa lalu. Dan tidak terlalu mencemaskan masa depan. Syukur yang paling tulus, bukan yang diucapkan dengan kata-kata, tapi yang muncul saat kamu sadar bahwa kamu masih di sini. Dan itu sudah cukup. Banyak orang salah paham. Mereka pikir syukur itu harus besar. Punya rumah, punya pasangan, punya impian yang tercapai. Tapi, bagaimana jika syukur itu justru datang saat kamu sedang sendiri? Dan tiba-tiba kamu sadar, aku masih bisa bernapas. Itulah syukur yang paling diam. Syukur yang tidak pamer. Syukur yang tidak diposting ke media sosial.
Tapi syukur, yang membuat hatimu tidak lagi bergejolak tanpa arah. Kamu mungkin tidak punya semuanya. Tapi kamu masih hidup. Masih sadar. Masih bisa mendengar suara ini. Dan itu adalah awal dari ketenangan. Karena kadang, ketenangan datang bukan dari apa yang kamu dapatkan, tapi dari kemampuanmu untuk menghargai apa yang tetap tinggal. Dan saat kamu bisa bersyukur dalam kesunyian, tanpa panggung, tanpa sorotan, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat dalam. Rasa cukup. Rasa cukup adalah inti dari ketenangan. Jadi, jika malam ini kamu duduk sendirian, dan tak ada yang kamu miliki selain dirimu sendiri, maka katakan ini pelan. Terima kasih, karena aku masih di sini. Karena itu cukup. Karena kamu cukup. Dan dunia ini akan mulai terasa lebih tenang. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai meresapi. Kamu adalah hasil dari semua yang telah kamu lewati. Rasa kecewa, rasa hampa, rasa yang kamu sembunyikan selama bertahun-tahun. Semuanya bukan untuk dibuang, tapi untuk dipeluk, agar kamu tahu. Kamu sudah berjalan sejauh ini, bukan tanpa alasan. Kamu mungkin pernah disakiti, pernah ditinggalkan, pernah diremehkan, pernah dihancurkan diam-diam. Tapi, kamu tetap hidup. Kamu tidak mati karenanya. Bahkan jika kamu merasa sebagian dari dirimu hilang, itu bukan kehancuran, itu adalah transformasi. Kamu bukan lagi dirimu yang lama. Dan itu hal yang baik. Karena setiap luka membentuk ketahanan. Setiap tangis melahirkan kedalaman. Dan kedalaman adalah tanah yang subur bagi ketenangan sejati. Sekarang, jika kamu lihat ke belakang, mungkin kamu akan menangis. Bukan karena sakitnya, tapi karena kamu bisa melihat betapa kuatnya dirimu. Kamu bertahan di saat kamu tidak punya siapapun. Kamu tetap berjalan meski hatimu sudah patah berkali-kali. Dan yang paling mengagumkan, kamu masih bisa merasa. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu tidak berubah jadi batu. Kamu tetap manusia. Itulah ketenangan. Ketika kamu tidak lagi memaksa hidup untuk sempurna, dan memilih untuk hidup dalam kedalaman rasa yang kamu miliki sekarang. Bukan penghindaran, tapi kejujuran. Dan kejujuran, itulah jembatan pulang. Pernahkah kamu merasa kamu terlalu keras pada dirimu sendiri? Kamu menuntut bahagia setiap hari, mengejar produktivitas tanpa jeda, memaksa hati untuk kuat, padahal di dalamnya sudah terlalu lama menangis. Kamu tidak harus selalu baik-baik saja. Kamu tidak harus selalu kuat. Terkadang, yang kamu butuhkan bukan motivasi. Tapi, izinkan diri kamu untuk lelah. Lelah itu bukan dosa. Menangis itu bukan kelemahan. Berhenti sejenak, bukan berarti kamu menyerah. Mungkin kamu hanya butuh ruang. Untuk diam. Untuk duduk dengan dirimu sendiri. Tanpa kebisingan dunia. Tanpa tuntutan, tanpa pembuktian. Dan di ruang sunyi itulah, kamu akan mulai mendengar kembali suara hatimu sendiri. Bukan suara orang lain. Bukan harapan yang dibebankan padamu. Tapi suara jujur dari dalam. Aku ingin damai. Bukan karena semuanya sempurna. Tapi karena aku sudah cukup untuk diriku sendiri. Kamu tidak sedang mencari dunia. Kamu sedang pulang. Dan pulang adalah saat kamu tidak lagi menolak dirimu sendiri. Tidak lagi membandingkan hidupmu. Tidak lagi takut untuk diam. Terima kasih karena sudah mendengarkan seluruh perjalanan ini. Sampai detik ini, kamu masih di sini. Itu bukti bahwa hatimu belum mati. Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang ingin sembuh. Dan itu sangat berharga. Kamu telah melewati banyak badai dalam hidup. Beberapa tak terlihat, tapi kamu tahu rasanya di dalam. Dan hari ini, kamu layak menyadari satu hal. Tidak semua luka harus dijelaskan. Beberapa cukup disembuhkan. Dan sisanya,
Dibiarkan tenang bersama waktu. Mulai hari ini, kamu boleh berhenti menjadi keras pada dirimu sendiri. Mulai hari ini, kamu boleh mencintai dirimu lebih tenang. Jangan buru-buru. Hidup bukan perlombaan. Dan kamu bukan sedang terlambat. Kamu hanya sedang pulang lewat jalan yang berbeda. Jika esok kamu merasa sedih lagi, kembali dengarkan ini. Karena suara-suara dalam audiobook ini bukan hanya narasi, tapi suara batinmu sendiri yang selama ini terpendam. Dan kini, saat kamu menutup matamu nanti malam, semoga tidak ada lagi ketakutan yang kamu bawa tidur. Hanya damai. Hanya pelukan lembut dari dirimu sendiri, yang akhirnya bisa berkata, terima kasih, karena sudah bertahan sejauh ini. Adalah ketenangan yang selama ini sudah ada di dalam dirimu sendiri. Kamu hanya perlu berhenti untuk mendengarnya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu merasa konten ini menyentuh dan menguatkan hatimu, silakan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, agar lebih banyak jiwa yang pulih, dan lebih banyak hati yang bisa belajar untuk tenang. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Tetap kuat, dan tetap bernafas perlahan.